Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almedi Prasetyo dari jurusan D3 Teknik Mesin dari institusi Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu membuat desain mesin paving block dari bahan plastik. Inovasi mesin kecil plastik untuk produksi paving block yang ramah lingkungan. Oke, inovasi dalam produksi paving block ramah lingkungan. Kami lihat dari latar belakang dari lingkungan sekitar akan banyaknya sampah. Jadi kita membuat mesin paving block dari bahan baku plastik yang mengolah sampah plastik menjadi paving block merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam mengurangi jumlah limbah plastik yang beredar di masyarakat sekitar. Metode ini merupakan solusi yang tidak hanya beradaptasi pada pengelolaan sampah, tetapi juga pemanfaatan kembali menjadi dalam bentuk material produksi yang bisa digunakan atau yang bermanfaat. Apa itu mesin paving block? Mesin paving block plastik adalah sebuah alat yang dirancang atau dibangun desainnya oleh kelompok kita untuk memproduksi paving block, khususkan blok jalan yang terbuat dari campuran plastik daur ulang, dan juga mesin ini bekerja dengan cara mencetak adonan plastik yang telah diproses ke dalam cetakan membentuk paving block. Proses ini memungkinkan penggunaan plastik bekas yang dapat mengurangi limbah plastik dan menghasilkan produk paving block yang lebih ramah lingkungan. Ini adalah komponen utama yang kita gunakan dalam mesin paving block. Pencetakan paving block yang pertama yaitu ada komponen kompor yang berfungsi untuk memanaskan cairan atau sumber panas untuk melelehkan material plastik. Yang kedua ada tabung pemanas atau tabung pelelehan. Di dalam tabung ini memiliki mata pisau yaitu daun screw, di mana mata pisau ini berguna untuk mencampur atau mengaduk cairan dari oli dan juga plastik menjadi satu. Yang selanjutnya ada komponen atau part tabung pencaca, di mana tabung pencaca ini memiliki 9 mata pisau dan 3 pisau itu per baris. Kita menggunakan pisau daun screw untuk mencaca plastik, di mana sampah plastik itu plastik utuh yang dicaca menggunakan mata pisau tadi di dalam tabung yang menghasilkan serpihan atau cacahan kecil dari plastik. Dilanjut setelah mesin pelelehan tadi, kita lanjut ke part cetakan paving block, di mana cetakan ini fleksibel atau opsional bisa dibilang. Lanjut. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, alat pembuatan paving block plastik. Pertama, pengolahan plastik, yaitu langkah awal dari tabung pencaca dan juga diturunkan kepada tabung pelelehan. Lalu di tabung pelelehan tersebut dicampurkan plastik dan juga oli, lalu dipanaskan. Terus dilanjut ke pencetakan plastik, dipendinginkan menggunakan udara, dan selanjutnya barang jadi atau finishing. Lanjut. Cara kerja paving block tadi sudah dijelaskan dengan kurang lebih sama, tapi di sini plastik yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam mesin pencaca berguna untuk menghasilkan material-material atau hasil cacahan yang kecil, dan setelah dicaca pertama plastik akan langsung masuk ke dalam tabung pemanas. Yang di tabung panas ini dicampur menggunakan oli 1:1. Untuk itunya ada di keterangan selanjutnya. Lalu campuran plastik tersebut akan dikeluarkan ke dalam cetakan yang tadi sudah ada di slide sebelumnya. Akan dipadatkan campuran ini untuk memastikan bahwa paving block memiliki bentuk yang kokoh dan padat. Lanjut ke paving block yang sudah dingin dan keras, siap untuk dipasarkan atau digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Lanjut. Di sini ada keterangan pengumpulan mesin. Kami menggunakan rumus yaitu volume.
volume P kali R kuadrat kali H atau tinggi. Di sini diketahui panjang tabung 120 cm, diameter tabung 30 cm. Kita menggunakan rumus yang tadi yaitu V sama dengan R kuadrat. R kuadrat tadi itu jari-jarinya apa? Jari-jarinya 35 dibagi setengah sama dengan 17,5 dikali tinggi yang tadi. Itu hasilnya 115,395 cm3. Jadi volume tabungnya adalah 115,395 cm3. Tetap di kemampuan mesin, volume kapasitas tabung pemanas working block. Di sini kita menggunakan rumus kapasitas yaitu V kali densitas per 1000, di mana diketahui volume sama dengan 115,395 cm3. Hasil dari yang tadi setelah perhitungan dikalikan dengan densitas plastik 0,92 gram per cm3 dibagi 1000, yang dimana totalnya yaitu 106,57 kg. Nah, ini sebelumnya digarisbawahi dengan perbandingan 1:1 oli dan plastik, maka didapatkan kapasitas yang mampu diproduksi adalah 58,23 kg. Lanjut ke kemampuan mesin. Tetap di sini mesin mampu memproduksi satu coffee block dalam waktu 5 menit. Jadi di sini mesin kita itu dalam waktu 5 menit itu menghasilkan satu coffee block. Kapasitas produk tabung yaitu 60,5 sama dengan 12 coffee block per jam. Kapasitas produksi dalam tabung panas coffee block dalam waktu 1 hari dan operasi jam kerja itu 8 jam atau 480 menit. Kapasitasnya sama dengan 480 dibagi 5 menit sama dengan 96 coffee block per hari. Jadi waktu 1 hari dalam proses operasional kerja rata-rata 8 jam kita ambil, mesin mampu memproduksi setidaknya 96 coffee block. Oke, di sini jelaskan lagi selain mengenai teknologi pengemasan dan teknologi mesin coffee block plastik atau inovasi mesin coffee block plastik. Kita menggunakan inovasi berupa yang pertama mengatur kualitas coffee block. Kita menggunakan pengaturan suhu yang tepat, material beton dapat dicetak dengan konsisten dan daya tahan yang baik. Yang kedua, efisiensi waktu, yaitu berupa dengan kapasitas kali produksi dalam mesin kita itu besar. Jadi produksi dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, dilanjutkan presisi tinggi. Mesin tersebut dilengkapi cetakan yang mampu menghasilkan bentuk dan ukuran coffee block yang konsisten dan akurat setiap kali produksi atau setiap kali digunakan. Yang keempat, mempercepat proses produksi, di mana sistem pencaca yang menyatu dengan tabung pelelehan memungkinkan plastik langsung diproduksi tanpa harus dicaca manual. Lanjut. Di sini ada tabel perbandingan antara coffee block kita dengan yang ada di pasaran. Yang pertama dari fitur proses produksi. Mesin kita itu menggunakan kapasitas kali produksi yang jumlahnya besar. Sedangkan yang berada di pasaran itu biasanya kapasitas produknya kecil atau dari hasil tabung-tabung tersebut itu kecil. Yang kedua adalah fitur dari kontrol dan suhu dan tekanan. Mesin kita itu bisa dikontrol dengan pemantauan suhu dengan presisi tinggi. Sedangkan yang ada di pasaran itu pengaturan suhu dan tekanan itu cenderung lebih sederhana atau lebih kurang presisi. Yang ketiga, kemudahan pengoperasian. Mesin coffee block kita itu sistem mesinnya itu mesin tabung pencaca dan pelelehnya itu dijadikan satu supaya dapat mempercepat produksi. Sedangkan yang ada di pasaran cenderung itu sistem mesinnya pencacahan plastik terpisah dan manual. Jadi pencacahannya itu biasanya manual baru dilelehkan. Dilanjut ke pemeliharaan dan perawatan. Dari mesin coffee block kita itu pemeliharaannya mudah.
sistem yang stabil dan mudah diagnosa, karena satu paket juga kan. Yang sedangkan yang berada di pasar itu pemeliharannya lebih tinggi karena banyaknya bagian manual, entah dari pencecahan, pelelehan dan sebagainya. Dilanjut ke fitur fleksibilitas desain, dari mesin paving block kita itu desain dan ukuran dapat disesuaikan dengan mudah tergantung sesuai kebutuhan. Sedangkan mesin paving block yang berada di pasaran itu fleksibilitas desain terbatas pada cetakan yang standar atau cetakannya itu mengikuti standar pasar. Nah, di sini dijelaskan juga manfaat mesin yang kita gunakan. Yang pertama, mengurangi limbah plastik tentunya, membuat plastik bekas menjadi produksi yang lebih ekonomis atau yang lebih berguna. Peningkatan kualitas menghasilkan paving block dengan kualitas yang lebih tahan lama. Yang ketiga, proses efisien, menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembuatan dikarenakan kita menggunakan kapasitas yang lumayan besar dalam mesin tersebut. Yang terakhir yaitu sustainabilitas, membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sampah atau material yang tidak digunakan, menjadikan bahan daur ulang. Lanjut. Lanjut ke sebelumnya dari manfaat, ini keuntungan menggunakan mesin paving block plastik dari desain kelompok kita. Yang pertama, peningkatan produksi, kecepatan produksi yang tinggi dengan presisi yang konsisten. Sudah dijelaskan tadi bahwa kapasitas yang kita gunakan di beberapa tabung itu menggunakan kapasitas yang besar dibandingkan pasaran. Yang kedua, bahan baku yang terjangkau. Bahan baku dari mesin kita itu lebih tertuju ke sampah plastik. Yang ketiga, fleksibilitas. Mesin dapat disesuaikan untuk memproduksi berbagai bentuk dan ukuran paving block tergantung sesuai kebutuhan. Sesuai dari contoh kita itu menggunakan cetakan persegi 5, sedangkan di sini itu ukuran paving block dan bentuk itu sesuai tergantung sesuai kebutuhan dari konsumen. Lanjut ke yang terakhir, mengurangi dampak lingkungan, membantu menanggulangi sampah, masalah limbah plastik di lingkungan. Lanjut. Oke, selanjutnya habis. Sekian presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.